Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya akan mencoba menjawabkan ya soal nomor 7 ya, sesuai dengan janji Ustadz kemarin. Nah, soal nomor 7 dan seterusnya akan kita coba di sini. Oke. Di sana diketahui P-nya itu adalah X, di mana X itu lebih dari 11 ya. Nih, kalau kalian tahu ininya ini lebih dari 11. Nah, artinya lebih dari 11. Ini kurang dari 23. Nah, kemudian ya pangkat 2-nya itu lebih dari 4 dan kurang dari 25 ya. Nah, gimana nih apa yang kita ini kan? Nah, jadi diketahuinya dulu ya. Kita bikin tulis diketahui di sini misalkan. Terus diketahuinya dulu, diketahui oke, ada P, himpunan P. Kita himpunan itu bisa dengan cara mendaftarkan anggota dengan menyebutkan sifatnya dan dengan cara notasi. Nah, yang terjadi di sini ini adalah dengan cara notasi nih. Ini dengan cara notasi ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buat dengan cara daftarkan anggotanya? Oke. Bilangan prima. Ada tulisan bilangan prima untuk himpunan P-nya. Bilangan prima tersendiri adalah bilangan yang faktornya itu adalah 1 dan dirinya sendiri. Artinya, bilangan tersebut hanya bisa terbentuk oleh perkalian 1 dan dirinya sendiri. Contoh misalkan 2. Nah, 2 itu hanya bisa terbentuk oleh 1 kali 2 ya. Kemudian 5 ya, itu hanya terbentuk oleh 1 kali 5. Nah, seperti itu ya. Oke. Kecuali yang negatif ya, negatif enggak tersebut. Nah, seperti itu. Kalau bilangan prima keseluruhan 2, 3, 5, 7, 11 ya. Kemudian 13, apalagi itu 15 masuk enggak ya, karena 15 itu bisa 3 dikali 5. 17 ya, 19. Nah, kemudian 23 ya. Nah, tapi ingat di sini ya, batasnya adalah lebih dari 11 dan kurang dari 23. Berarti 23 enggak masuk. Nah, kita hapus 23-nya ya. Kemudian lebih dari 11. Nah, berarti dari 11 ke bawah kita hapus. Nah, inilah anggota P ya. Kemudian Q lagi ya. Q ini bilangan cacah. Kita ingatkan kembali untuk bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan bulat yang dimulai dengan 0 ya. Nah, kalau dimulai dari 1 itu namanya bilangan asli ya. Nah, sekarang bilangan cacah, Y-nya itu adalah bilangan cacah yang ketika Y pangkat 2 itu antara 4 dan 25. Oke. Bilangan cacah yang jika dikuadratkan itu antara 4 sama 25. Oke, bilangan cacah 0. 0 pangkat 2, 0 juga. Nah, itu kan ya, 0 juga. Kemudian 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. 3 pangkat 3, 9. 4 pangkat 4, 16. 5 pangkat 5, 25. 5 pangkat 5, 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2, 25. 6 pangkat 2, 36. 7 pangkat 2, 49. Oke. Tapi lihat di sini ada batasannya, lebih dari 4 dan kurang dari 25. 36 ya. Nah, maka yang lebih dari 25 ya, dari 25 ke atas ini kita hapus. Nah, kemudian yang dari 4 ke bawah itu kita hapus ya. Nah, hanya dapat 9 dan 16. Sekarang langkah berikutnya adalah banyak semua fungsi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q. Kalau berbicara tentang banyaknya fungsi, maka itu berkaitan dengan kardinalitas suatu himpunan. Ustadz, apa itu kardinalitas? Kardinalitas adalah banyaknya anggota
Banyaknya anggota himpunan P ada 3. Kemudian Kemudian banyaknya anggota himpunan Q ada berapa tuh? Ada 2. Kardinalitas, sorry. Itu kardinalitasnya ya, atau banyaknya anggota. Sekarang banyak semua fungsi yang mungkin dari himpunan P ke himpunan Q, ya. Nah, tujuannya kemana? Ke Q, ya. Berarti bisa kita tulis di sini kalau berkaitan dengan ini ya, kalau berkaitan dengan fungsi. Nah, berkaitan dengan fungsi, maka tujuannya apa? Tujuannya NQ. Berarti NQ M dalam kurung Q, ya. Wah, pangkat NP, ya. Hapus saja dulu. Jadi cara mencarinya adalah sini, ya. Cara mencarinya adalah NQ, karena tujuannya tadi ya, tujuannya adalah ke himpunan Q. Nah, banding dengan kita kecilkan 14, kita taruh di sini, ya. NP, ya. NP. Oke, nah ini berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan berapa? Ya, berarti sama dengan, ya, bisa kita kaitkan di sini adalah sama dengan 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu berarti adalah 8. Nah, dapat jawabannya, ya. Jadi jawabannya adalah B. Hati-hati, bisa saja nanti kalian itu salah pilih. Nah, teringatnya itu adalah 3 pangkat 2. Nah, teringatnya adalah 3 pangkat 2. Ininya kebalik nih. Akhirnya jawabannya 9. Padahal kalau 9 itu dari Q, ya. Ingat, dari Q ke P, ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan adalah dari P ke Q. Nah, pakai rumus yang ini, ya. Nah, seperti itu. Jadi ada 8 relasinya, ya. Ini pakai formula, ya, pakai formula. Nah, seperti itu. Saya saranin pakai formula. Oke ya. Itu untuk nomor 7. Nah, selanjutnya kita ke nomor berikutnya. Saya hapus dulu ini. Kita ke nomor berikutnya. Oke, kita ke nomor 8. Nomor 8 diketahui himpunan pasangan berurutan sebagai berikut. Di antara himpunan pasangan berurutan di atas yang merupakan korespondensi 1-1. Oke. Ingat, kalau korespondensi 1-1, baik domain atau kodomain itu tidak ada yang berulang. Ya, kalau dalam himpunan pasangan berurutan, kodomainnya itu adalah yang di depan. Ini artinya adalah domain, ya. Yang ini, yang Y itu adalah kodomain. Baik domain atau kodomain tidak boleh terulang, ya, tidak boleh terlihat sebanyak 2 kali dan seterusnya, ya. Hanya 1 kali saja. Oke. Pernyataan pertama, oke, kita cek. Nah, X-nya dari X, ya. Nah, ini terulang banyak banget. Ini berarti apa? Ini berarti adalah hanya relasi, ya. Ini hanya sebuah relasi. Oke. Kemudian pernyataan yang kedua. Nah, hanya banyak lagi, ya. Nah, ini sebutannya masih relasi karena domainnya boleh bercabang, ya. Nah, kemudian yang ini, ya, kita pakai warna yang lain. A-nya 1, ya, B-nya 1, C-nya 1, D-nya 1. Oke, cocok ya. Nah, tapi lihat kekeliruannya ada di sini, ya. Kekeliruannya ada di sini. A-nya lihat 1. Nah, daerah kawannya itu terulang, ada yang terulang. Di sini 1, ya, di sini 1 juga.
Nah, ini nggak boleh. Nah, apalagi ada nih, ada 2, di sini 2 juga. Nah, ini berarti hanya sebuah, nah ya, ini hanya sebuah fungsi atau pemetaan. Ya, ingat kalau korespondensi satu-satu itu baik domain atau kodomain tidak boleh berulang. Kalau fungsi itu domainnya tidak boleh berulang, kodomainnya boleh berulang. Makanya pernyataan ketiga itu disebut fungsi. Maka jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah yang keempat. Coba kita cek ya. Domainnya ini A, B, C, D. Tidak ada yang terulang ya. Kemudian kodomainnya 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang terulang. Maka jelas jawabannya adalah yang keempat. Jawabannya adalah yang D. Nah, seperti itu. Semoga mudah untuk dipahami ya. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor berikutnya. Saya hapus dulu. Kita ke nomor berikutnya ya. Nomor 9. Oke. Diketahui pernyataan-pernyataan berikut ya. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan pernyataan-pernyataan yang benar adalah, oke, kita cek. Setiap relasi adalah fungsi. Oke. Masih ingat nggak tentang lingkaran yang pernah saya bikin di kelas? Nah, kebetulan di sini kotak, kita pakai kotak aja ya. Nah, kotak terluar ya, itu biasa kita sebut dengan sebutan apa namanya? Sebutannya adalah atau kotak terluar, itu sebutannya adalah relasi ya. Ini adalah kotak terluar. Di dalam relasi itu ada kotak yang lain ya. Kotak yang lain kita warnanya biru ya. Nah, ada di dalamnya ini ada daerah tertentu ya, ada daerah tertentu yang nantinya kita sebut sebagai fungsi atau sebutan lainnya adalah pemetaan, sama saja ya. Nah, jadi seperti itu ya, fungsi dan pemetaan. Nah, sekarang ada lagi yang paling kecil. Kotak yang paling kecil itu yang di dalam fungsi itu sebutannya adalah apa yuk? Masih ingat? Adalah korespondensi satu. Nah, korespondensi satu-satu. Nah, ini kaitannya adalah berkaitan dengan pernyataan pertama. Apakah setiap relasi adalah fungsi? Maka jawabannya adalah tidak, karena ada bagian relasi yang tidak termasuk ke dalam fungsi. Ya, dan berarti ya, ya, tidak. Kemudian setiap fungsi adalah relasi. Oke, apakah setiap fungsi adalah relasi? Benar ya, karena fungsi itu di dalam relasi atau subsetnya ya, himpunan bagiannya dari relasi. Benar. Kemudian setiap korespondensi satu-satu adalah fungsi. Benar juga, karena korespondensi satu-satu ada di dalam fungsi. Jadi setiap korespondensi satu-satu itu adalah fungsi juga. Jadi yang benar adalah 2 dan 3. Jadi jawabannya adalah C. Oke, jika ada pertanyaan bisa kalian ini kan di bagian kolom komentar ya, langsung kolom komentar saja atau japri ke saya, nanti saya balas insya Allah. Oke, kita ke nomor 10. Sekarang di nomor 10 ini berkaitan grafiknya ya, gambar di atas menunjukkan grafik fungsi f dari x dengan x itu lebih dari 0 atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan 10 ke himpunan bilangan positif
dan 0. Bentuk fungsi f adalah nah ya, grafik fungsi dari x itu antara 0 sampai 10. 0-nya termasuk ya. Itu adalah domainnya ya. Nih, makanya di sini 0 sampai 10 ya. Di sini adalah 0 sampai 10. Masuk di sini ke himpunan bilangan positif dan 0, berarti tidak ada negatif ya. Nah, bentuk fungsinya adalah kita cek dulu, kita bikin dulu, kita bikin pasangannya ya. Kita pakai himpunan pasangan berurutan di sini. Dari sini dulu ya. Dari sini bisa kita tulis itu adalah ya domain, kode main 1,1. Selanjutnya yang di sini ada titik ini ya. Nah, saya berikan titiknya, nanti kita akan bikinkan ya. Nah, bagian sini 1,1, terus di sebelah sini berarti 2,2, kemudian yang ini 3,3, kemudian yang ini 3 nggak ada, yang ada adalah 4,3 ya, 4,3, terus ada 6,4 ya. Nah, ada 6,4. Kemudian ada lagi tuh, ada setelah 6 itu ada 8 ya. 8 dikaitkan sama 5. Nah, kemudian dikaitkan juga 10 dengan 6. Nah, 10 dengan 6. Ingat, untuk korespondensi satu-satu itu selalu ditutup dan diawali dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Ditutup dengan kurung kurawal seperti ini. Sama kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Nah, bentuk fungsi f adalah, bentuk fungsi f-nya bisa kita pakai cara yang sama ya, atau cara yang paling mudah adalah kita substitusikan nilai x-nya, kemudian apakah nilai y-nya itu sesuai pasangannya ya. Kita mulai dari sini aja ya. Kita mulai dari sini aja ya. Nah, kita masukkan nilai 4, apakah nanti hasilnya 3 ya. Oke, kita coba. Kalau yang ini 4, kalau yang ini 4 kali setengah 2. Sudah jelas ya, bukan ya? Sudah jelas di sininya bukan ya. Sudah jelas di sininya bukan ya. Nah, kalau kita masuk ke sini, kalau x ini kita masukkan 4, 8 y-nya. Nah, sedangkan di sini 3, berarti bukan. Kita masukkan ke C ya. Kita masukkan ke C. Oke, kita masukkan ke C nih. Berarti itu kan setengah dikali x. X-nya adalah 4, berarti 2. 2 tambah 1 berarti sama dengan 2 tambah 1 sama dengan kalau x-nya itu 4, 3 ya. Nah, sekarang kita coba ya. Kita pakai yang ini nih ya. Karena kalau kita pakai yang ini 2 kali 4 kan 8 tambah 1 9 ya. Jadi otomatis jawabannya adalah C. Bisa dicoba lagi, setengah kali 6 itu 3 tambah 1 4. 8 kali setengah itu artinya ini x-nya diganti ya. Nah, bisa diganti 8. 8 kali setengah 4 tambah 1 5 pas. 10 kali setengah 5 tambah 1 6 pas ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dipastikan jawabannya adalah C. Kita hapus semua. Kita ke nomor 11. Sekarang kita ke nomor 11. Suatu fungsi atau pemetaan dinyatakan dengan fungsi dengan daerah asal negatif 3, negatif 1, 1, 3, dan daerah hasilnya berarti kita cukup mensubstitusikannya ya. Substitusikannya. Oke. Nah, sekarang kita tulis di sini aja deh, kita pakai ini ya.
kita pakai setengah ya. Sama dengan apa ini? X 5 kurang X 1. Nah, kita coba misalkan negatif 3 ya. X kita ganti negatif 3, berarti dalam kurung negatif 3 ya. Sama dengan itu berarti di sini jadi tambah ya. Jadi tambah 5 tambah 3 itu berarti 8 ya. Setengah kali 8 adalah 2, setengah kali 8 adalah 4. Nah, jadi ketika X nya adalah negatif 3, A-nya 4, Y nya adalah 4. Berarti sudah diketahui ya di sini. Kemungkinan terbesarnya itu membuat 4 positif, berarti kalau enggak B atau A ya. Nah, sekarang kita coba kalau seandainya kita pakai angka yang lain ya, kita pakai angka yang lain ya. Misalkan kita pakai yang ujung kiri, kita pakai yang ujung kanan lagi ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, kita pakai nilai batasnya aja ya, batas yang paling kiri sama yang kanan ya. Kecuali soalnya itu hampir-hampir mirip, jawabannya itu hampir mirip. Kalau ini kan kalian bisa membedakan ya. Masih dengan yang sama ya. Y sama dengan apa ya? Kayaknya sama dengan kita ganti ininya adalah X nya ada tadi 5 positif ya. 5 5 kurang 5 0 kali setengah berarti adalah 0. Nah, berarti batas atasnya, batas ininya adalah 0. Kalau kita masukkan 5, dia dapatnya 0 ya. Kemudian kalau kita masukkan tadi negatif 3, hasilnya adalah 4 positif. Nah, berarti sudah pasti jawabannya adalah A ya. Nah, jadi tidak perlu semuanya. Kalau kalian masih penasaran, bisa kalian substitusikan 3 angka ini ya, karena itu pasti jawabannya nanti A. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Semoga ditonton. Jika ini berkesan untuk kalian, bisa kalian share ya, bisa kalian sebar untuk kalian belajar ya. Coba saya besarkan ya, kita besarkan. Nah, seperti itu ya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.